Selamat datang di Govern Insight. Hari ini kita akan bicara nih soal masa depan birokrasi kampus. Tema kita cukup berat tapi seru. Jadi tema kita hari ini adalah good versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Kita nih sering banget ya kayak merasa bangga nih dengan istilah digitalisasi. Tapi sebenarnya apakah itu benar-benar memudahkan atau justru malah menambah beban kerja dosen dan juga mahasiswa? Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu-tamu spesial, ibu-ibu yang cantik-cantik. Di sini sudah ada Ibu Riki, Ibu Zada, dan sudah ada pakar governance kita, Ibu Isti. Halo semuanya. Halo, Halo, selamat Wiwi. pagi Bu Wiwi. Oke, di sini ada Bu Rini dan Bu Zada nih sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan mahasiswa. Kita sering dengar nih smart governance, tapi pada praktiknya di kampus kadang malah bikin pusing. Saya mau langsung minta opininya saja. Jujur ya, apakah transformasi digital di kampus ini sudah smart atau baru sekadar pindah kertas ke layar gitu? Bagaimana praktiknya di kampus? Silakan saya minta dari Bu Rini dulu. Oke Mbak Wiwi, kalau saya lihat ini ya, kita masih di persimpangan jalan. Ada good practice yang luar biasa. Misalnya, sistem bimbingan online-nya sudah terintegrasi. Kalau dulu, itu mahasiswa harus nungguin dosen di parkiran menunggu mau bimbingan. Nah, sekarang dengan sistem cloud, revisinya terpantau, kemudian riwayatnya juga jelas. Nah, dampaknya mahasiswa akan lebih disiplin dan punya bukti progresnya. Betul. Saya tambahkan satu lagi yang good. Akses open resource yang terpusat. Sekarang, mahasiswa nggak ada lagi alasan nggak punya referensi. Kampus yang langganan jurnal internasional secara otomatis lewat IP kampus itu. Itu namanya good practice yang meningkatkan literasi riset mereka. Oke, itu sudah ada dua ya. Satu lagi deh, good. Dari sisi administratifnya mungkin. Sekarang itu sudah ada sistem KRS online yang real time ya. Jadi nggak ada lagi drama rebutan kelas secara fisik. Nah, ini mengajarkan mahasiswa soal transparansi dan kompetensi yang sehat. Oke. Sekarang kita bicara nih dari sisi gelapnya nih. Kayaknya Bu Zada sudah nggak sabar nih ingin bicara soal bad practice-nya. Silakan mungkin Bu Zada. Waduh, kalau ini banyak, Mbak. Pertama, redundansi data. Mahasiswa disuruh isi data di aplikasi fakultas. Lalu isi lagi di aplikasi pusat. Lalu disuruh lagi fotokopi. Itu bukan smart. Itu digitalisasi yang melelahkan. Dampaknya apa? Mahasiswa jadi apatis terhadap sistem birokrasi kita. Nah, setuju saya. Nah, yang kedua saya tambahkan absensi. Absensi yang geolocation itu yang tidak akurat. Seringkali mahasiswa itu sudah di dalam kelas, tapi sistemnya bilang mereka masih di luar radius. Akibatnya dosen itu sibuk tuh 15 menit pertama ngurusin komplain absensi. Esensi belajarnya jadi hilang. Karena apa? Karena sibuk mengurusi bug sistem itu tadi. Dan yang ketiga, saya tambahkan lagi nih. Buat pelayanan yang kaku. Banyak kampus bangga punya AI atau chatbot, tapi mahasiswa tanya soal kendala pembayaran. Jawabannya cuma, silahkan hubungi admin. Ini cuma membuang waktu mahasiswa dan menambah rasa frustasinya. Iya, dampaknya ke mahasiswa itu ya Bu Zada. Mereka itu jadi kehilangan sentuhan etika komunikasi. Karena apa? Semuanya serba mesin sekarang. Bahkan ada mahasiswa yang WA dosen itu jam 2 pagi tanpa salam. Karena apa? Mereka menganggap kan sistemnya 24 jam. Gitu. Aduh, ini menarik nih. Kalau Bu Isti melihat kekacauan dan juga kemudahan tadi nih, gimana sih kita harus bersikap nih dari kacamata smart governance dan manajemen ASN? Ya, menarik sekali Mbak Wiwi ya. Inti dari smart governance itu bukan aplikasinya, tapi orangnya. Di manajemen ASN, kita bicara soal sistem merit dan profesionalisme. Dosen bukan cuma dituntut jago ngajar, tapi harus punya literasi digital sebagai smart ASN. Oke, Bu Isti, dari perspektif smart governance dan manajemen ASN, kenapa sih fenomena bad practice ini masih sering terjadi? Padahal kan kita sudah punya nih yang tadi Mbak Isti sampaikan, konsep sistem merit dan profesionalisme.
Ya, menarik sekali ya apa yang disampaikan dengan Ibu Rini dan Ibu Sada. Jadi masalah utamanya itu seringkali adalah digital culture yang belum siap. Dalam manajemen ASN, kita bicara soal smart ASN yang memiliki integritas dan literasi digital tinggi. Masalah redundasi data tadi itu. Jadi itu tanda belum adanya interoperabilitas bahasa kerennya. Sistem kita belum bisa saling bicara. Oke, kemudian bagaimana nih jadinya? Solusi agar dosen dan mahasiswa tidak menjadi korban, Ibu. Kita harus masuk lewat pendekatan sistem merit. Artinya, pengembangan sistem digital harus berbanding lurus dengan kompetensi SDM-nya. Solusi strategisnya itu ada 3. Yang pertama, penerapan One Data Policy, di mana jangan biarkan unit membuat aplikasi sendiri-sendiri tanpa standar pusat. Nah, ini kunci profesionalisme. Kemudian yang kedua itu upskilling digital secara masif. Dosen jangan hanya diberi beban aplikasi, tapi dilatih. Smart ASN itu harus agile atau lincah. Dan yang ketiga itu user centric decision, di mana sebelum aplikasi dibuat, libatkan mahasiswa dan dosen sebagai tester. Jangan buat kebijakan dari atas menara gading. Gitu, Nah, Mbak. sebentar, Gusti, sebentar. Seringkali nih ya, kami ini sudah mau belajar, tapi sistemnya yang down terus. Karena apa? Karena server dari pusat itu yang nggak kuat. Apakah itu juga bagian dari manajemen ASN? Betul, Bu Rini. Itu namanya manajemen aset dan resiko. Dalam smart governance ini, infrastruktur adalah fondasi. Jika server sering down, itu tandanya perencanaan anggarannya tidak berbasis kinerja. Uh, uh, Disitulah profesionalisme pengelola IT diuji. Ini Bu Isti. Gimana kalau sistemnya sudah bagus, tapi mentalitas birokrasinya masih kaku? Jadi sulit, kenapa dipermudah? Nah, itulah fungsi sistem merit. Kinerja dosen dan staf admin dalam melayani digitalisasi harus terukur. Yang menghambat transformasi digital karena malas belajar, ya nilai kinerjanya harus dievaluasi secara objektif. Ya, ini menarik banget nih. Tapi sekarang kita masuk ke bagian bedah rahasia. Sebenarnya apa sih kunci sukses dari good dan bagaimana mencegah yang bad-nya? Silakan mungkin dari Bu Rini. Oke, kalau dari saya ini ya Mbak Wiwi ya. Nah, kunci keberhasilannya itu adalah adanya keterlibatan pengguna. Di sini perannya adalah mahasiswa ya. Jadi sebelum sistem itu dibuat, tanyakan dulu butuhnya apa, keperluannya di mana. Nah, cara menularkannya bagaimana? Buatlah pilot project di satu prodi. Kalau sukses dan terbukti memudahkan mahasiswa, instansi lain pasti akan mengikut. Karena apa? Sukses story itulah promosi yang terbaik bagi menurut saya itu ya. Oke, kalau dari sisi bad practice-nya, penyebabnya adalah ego sektoral. Unit mau punya aplikasi sendiri biar kelihatan kerja, padahal nggak sinkron. Bagaimana cara mencegahnya? Buktikan pembuatan aplikasi baru sebelum melakukan audit integrasi. Fokus pada interoperabilitas data. Kemudian alternatifnya, gunakan platform kolaborasi yang sudah ada daripada bangun dari nol tapi setengah hati. Hmm. Ya, tambahan dari saya, kuncinya adalah leadership. Pimpinan harus jadi role model smart ASN. Kalau pimpinan masih minta laporan fisik, padahal sudah ada sistem digital, ya bawahannya akan ikut-ikutan juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian resep nih. Bagaimana sih cara memperluas yang baik dan mengubur yang buruk? Silakan Kuncinya dari itu Rini. kolaborasi, ya, Mbak. Oke, kalau menurut saya itu kuncinya kolaborasi. Harus ada kolaborasinya. Jika satu prodi itu sukses dengan sistem itu tadi, sistem bimbingan online, itu jangan dipendam sendiri. Buat workshop antar unit. Tunjukkan bahwa sistem ini loh bisa mengurangi beban kerja. Nah, keberhasilan kan harus menular. Lewat apa? Lewat bukti nyata, bukan hanya sekedar instruksi dari pimpinan. Kenapa yang buruk tetap ada? Karena kita takut mengakui kegagalan.
Penyebab utamanya project oriented, bukan solution oriented. Cara mencegahnya bagaimana? Lakukan audit sistem secara berkala oleh pihak ketiga. Kalau sistem itu tidak dipakai atau mempersulit, lebih baik dihentikan daripada dipelihara tapi menyiksa. Ya, saya setuju ya. Alternatif terbaik adalah membangun ekosistem di mana kesalahan sistem bisa dilaporkan tanpa rasa takut. Nah, ini esensi dari keterbukaan dalam smart governance. Oke, luar biasa banget nih obrolan di pagi hari ini. Jadi ternyata smart governance bukan soal berapa banyak aplikasi di HP kita, tetapi soal seberapa efektif sistem itu melayani manusia di dalamnya. Iya, benar. Jadi, marilah kita jadikan teknologi ini sebagai jembatan, bukan lagi menjadi tembok antara dosen dengan mahasiswa. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak terasa kehadirannya karena bekerja dengan sangat mulus. Ya, jadilah smart ASN yang solutif. Teknologi hanyalah alat, kitalah penggeraknya. Baik, jadi kesimpulannya digitalisasi itu alat, tapi pelakunya yakni ASN, dosen dan staf adalah jiwanya. Smart governance akan gagal kalau manusianya belum kuat secara mentalitas. Baik, terima kasih semuanya dan sobat birokrasi. Mulai dari sekarang, mari kita memulai transformasi dari unit terkecil kita. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.